Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan 5 dosa yang bersumber dari kepala wanita. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. 5 dosa yang bersumber dari kepala wanita. Wanita merupakan makhluk yang sangat dimuliakan dan berkedudukan tinggi di sisi Allah dan Rasul-Nya. Sampai-sampai ada satu surat dalam Al-Quran yang dinamakan Surah An-Nisa yang berarti wanita-wanita. Hal ini menjadi bukti bahwa wanita begitu spesial bagi Allah SWT karena mendapat perhatian lebih dalam Al-Quran. Namun kedudukan mulia ini tentu saja berlaku bagi mereka yang menjaga kehormatan diri dan keluarga. Karena dengan keutamaannya, ternyata Allah SWT menitipkan tanggung jawab yang begitu besar kepada wanita. Bahkan pada keseluruhan tubuh wanita, bisa menjadi sumber dosa jika tidak dijaga dengan baik. Salah satu bagian tersebut adalah kepala wanita. Ternyata begitu banyak dosa yang bisa terjadi hanya pada satu bagian ini saja. Berbagai dosa ini bahkan kerap terjadi pada era kini dan dianggap sebagai hal biasa. Berikut ringkasan 5 dosa yang bersumber dari kepala wanita. 1. Tidak berhijab. Menutup aurat menjadi kewajiban setiap kaum muslimah. Bagi seorang wanita hanya boleh untuk memperlihatkan auratnya di hadapan orang yang merupakan muhrimni saja. Lebih dari itu, perbuatan tersebut sudah terhitung dalam dosa. Adapun aurat wanita itu seluruh badan kecuali telapak tangan dan bagian wajah. Apabila wanita muslim tidak menutup auratnya dengan menggunakan hijab, berarti wanita tersebut telah melakukan dosa karena telah melanggar perintah Allah. Allah Ta'ala juga berfirman, yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Qs. An-Nur 24:2. Memakai hijab gaul, tidak memenuhi syarat hijab. Meskipun sudah mengenakan hijab, bukan berarti wanita sudah terbebas dari dosa. Mereka tetap saja bisa mendapatkan dosa apabila memakai hijab yang tidak memenuhi syarat dalam Islam atau yang lebih dikenal dengan hijab gaul. Penggunaan hijab gaul ini sudah marak di kalangan masyarakat dengan tujuan agar terlihat lebih modis. Bahkan, Rasulullah SAW telah memperingatkan wanita dalam sebuah hadis yang artinya, ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, yaitu suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi betina yang mereka pakai untuk mencambuk manusia. Wanita-wanita yang berpakaian, namun telanjang, yang kalau berjalan berlenggak-lenggok menggoyang-goyangkan kepalanya lagi durhaka, tidak taat, kepalanya seperti punuk-punuk unta yang meliuk-liuk. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium bau wanginya, padahal bau wanginya itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadits sahih, riwayat Muslim, No. 2128, dan Ahmad, No. 8673. 3. Mewarnai, menyemir rambut dengan warna hitam. Tidak hanya mengenai hijab saja yang berpotensi mendatangkan dosa bagi seorang wanita, namun juga masalah mewarnai ataupun menyemir rambut. Banyak orang yang sudah berumur atau mempunyai uban berniat untuk mewarnai rambut mereka dengan semir hitam. Namun, tahukah sebenarnya perbuatan tersebut memicu untuk mendapatkan dosa? Bahkan jika mereka tetap saja melakukan hal demikian, maka ancamannya adalah tidak akan mencium bau surga. 4. Mencabut uban.
Ketika seseorang telah tumbuh uban pada rambutnya pasti akan berpikir untuk mencabutnya. Namun, ternyata mencabut uban itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah mencabut uban." Tidaklah seorang muslim yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Hari Abu Daud dan An-Nasai. Syaikh Al-Albani dalam Al-Jami' As-Saghir mengatakan bahwa hadits ini sahih. Untuk menghindari uban tersebut, kita diperbolehkan untuk mewarnai uban tersebut dengan semir. Namun dengan catatan tidak menggunakan semir yang berwarna hitam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Makkah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih, seperti kapas, artinya beliau telah beruban. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Hari Muslim 5. Menyambung rambut. Banyak tren yang terjadi pada saat ini, salah satunya adalah dengan menyambung rambut. Namun, bolehkah menyambung rambut? Jawabannya adalah tidak. Hal ini tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5591 dan Muslim nomor 2122. Dari Asma binti Abi Bakar, ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, telah kunikahkan anak gadisku. Setelah itu dia sakit sehingga semua rambut kepalanya rontok dan suaminya memintaku segera mempertemukannya dengan anak gadisku. Apakah aku boleh menyambung rambut kepalanya? Rasulullah lantas melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung. Itulah 5 dosa yang bersumber dari kepala wanita. Semoga artikel ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua dan dapat dijadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.